Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada hari ini kebetulan kedatangan tamu. Tamu ini orang Aceh ya, mungkin sedikitnya paham tentang dunia spiritual. Nah, tamu di samping saya ini juga dulu mungkin ya panglima ya Pak ya, apa enggak saya? Oke, di skip. Jadi beliau banyak pengalaman yang memang bisa digali tentang keilmuannya, karena jadi tolak ukur buat saya juga, karena saya orang yang fakir ini bisa menimba beliau karena memang beliau ini sudah kemana-mana ya, sudah hampir puluhan tahun juga di daerah Jakarta, karena memang dia orang Aceh. Nah, tanggapannya mengenai tentang spiritual itu apa sih Pak? Pemahaman dari Pak Mulyadi. Nah, ini nama dia Pak Mulyadi ya. Mungkin kalau ada orang yang mengenalnya, mungkin nanti bisa berbincang langsung, karena kediaman beliau ada di daerah, tepatnya Bekasi, daerah Kampung Mede. Nah, boleh sedikit Pak pengalamannya tentang spiritual itu apa Pak? Kalau pemahaman Bapak Mulyadi ini. Oke Pak, bisa ya sedikitnya Pak. Ya enggak. Kita ngobrol aja biasa. Enggak, salah satu poin lah, maksudnya kita bincang-bincang santai ya. Jadi hanya sekedar poin lah, ibarat kata buat motivasi buat seseorang ya kan, mungkin buat diri saya, mungkin buat diri orang lain juga kan berguna. Mungkin juga bisa buat keluarga ya kan, di rumah gitu kan, mungkin gitu kan. Hal yang baik itu kan memang harus kita ungkapkan ya, batu sironal hayat tad dunia wal akhirat khairuat abaqo. Jadi ya sedikitnya manusia itu kan harus lebih mengejar akhirat, jangan sampai kan mengejar dunia terus. Nah, mungkin ada motivasi dari Pak Mulyadi ya sedikitnya gitu lah, apa aja gitu, yang penting bisa buat orang itu akan lebih semangat, mungkin ibadahnya, semangat buat nyari rezekinya ya kan, bisa lah gitu. Orangnya kalau orang mau semangat, istilahnya pertama kan bersyukur ya, dia bersyukur lah, usaha. Kalau yang lain apa ya, yang nggak ada yang saya ibaratnya yang saya alami gitu kan. Ya bersyukur aja lah, yang lupa kita berdoa dan berusaha apapun, yang penting positif ya itu. Jangan pernah melihat ke atas. Nah, kita nggak tahu kan di bawah itu ada batu kesandung gitu kan. Betul. Kalau kita juga jangan terlalu menunduk, kita nggak tahu di atas ada cabang payung. Betul. Nah gitu, kadang-kadang wujud contoh rasa syukurnya itu gimana sih Pak? Bisa nggak dicontohin itu? Apa sih? Kadang-kadang kan orang syukur. Nah, itu syukur itu seperti apa sih? Semuanya kita bersyukur. Jadi kita misalnya kita berusaha apapun yang dapat, ada nggak ada kita bersyukur. Yang pertama, karena apa? Tiap hari kan kita udah dikasih napas. Betul. Kehidupan. Ya, namanya berusaha, ikhtiar namanya. Berusaha keluar lah. Ya kan? Setiap perjalanan itu kan ada apa namanya istilahnya, langkah, rezeki, pertemuan, maut itu kan macam-macam. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Oh iya. Langkah, setiap kita melangkah keluar rumah dengan bismillah, berarti kan dapat rezeki. Betul. Langkah rezeki, itu pasti, walaupun rokok sebatang. Iya. Nah itu syukur, kita bersyukur. Oh, alhamdulillah. Nah kalau kita di rumah aja, apa yang kita dapat? Betul. Ya kan, tetangga ngapain juga kita nggak tahu, karena kita di rumah mulu. Ya gitu. Nah, pertemuan. Nah, setiap ada pertemuan kan ada perpisahan. Iya. Kan gitu. Betul. Itulah yang dibilang syukur. Mautnya itu perpisahan. Iya. Ada yang perpisahan mati. Ya kan, ada yang perpisahan hidup.
Misalnya kayak kita nih udah bisa berapa Iya, tahun, iya. nah kan jodoh, dia bertemuan lagi. Iya, iya. Pertemuan yang bilang jodoh itu pertemuan. Oh, Berarti ada jodoh. langka, rezeki, pertemuan mau. Masya Allah, ini luar biasa. Pertemuan ini, itu jodoh. Ya, orang menikah nih, ya kan, nggak jodoh. Walaupun ada pertemuan, kan ada perpisahan tadi itu, nggak jadi nggak jodoh. Dia bilang maut. Maut itu bukan berarti kita mati, enggak. Perpisahan. Maut itu bahasanya bahasa Arab. Bahasa kita itu perpisahan. Berarti maut itu perpisahan ya. Perpisahan. Berarti ketemu roknya ya. Pertemuannya, perpisahannya itu meninggal dunia, dan maut. Perpisahan, kita nggak pernah ketemu lagi, ya kan gitu. Iya. Makanya ada jodoh, jodoh kita ketemu lagi, jadi kita masih hidup. Berarti itu pegangan hidupnya Pak Mul ya. Langka, rezeki, pertemuan maut. Masya Allah. Itu dalam Islam pun bisa dikategorikan syariat, hakikat, thariqat, marifat. Itu sama aja, itu bahasa istilah kita, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi mudah dimengerti ya. Iya. Jadi selama ini kalau yang sudah dijalanin ini, Pak Mul ini fase yang mana yang sering dijalanin? Semuanya. Semuanya. Mautnya belum dong? Mautnya belum. Hampir. Mautnya doang. Oh, mautnya belum ya. Kalau cobaan, ujian itu udah banyak. Udah banyak ya. Apalagi kalau kita merantau di suatu tempat, ya kan? Nggak ada sanak saudara. Gimana kita harus bangkit? Yang pertama kan cita-cita dulu. Setiap kita pergi kemana-mana pun kita harus punya ekor pada cita-cita. Cita-cita. Kalau kita nggak punya cita-cita ya percuma. Percuma ya, betul. Cita-cita itu simpelnya tujuan ya, mungkin. Iya, tujuan ya. Tujuan kita apa nih? Kita ingin berhasil. Semua orang hidup itu pasti ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya percuma, kayak ayam dong. Iya, betul. Nah, ya kan? Kalau rezeki mah nggak perlu nanya. Betul. Dari lahir kita udah dikasih. Udah dikasih ya. Ya, sebelum dari 3 hari kita di dalam kandungan ibu kita kan udah dikasih. Mati kamu sekian, ya kan, rezeki kamu di sini. Kita kan nggak ingat. Betul. Cuma kalau kita ingat ya udah enak banget. Luar biasa ya, ini jadi ilmu pelajaran juga ya. Jadi dengan ada misalnya kita merantau, kalau kita malas, apa yang kita dapat? Lapar. Supaya kita nggak lapar, ya berpikir gimana caranya. Kata orang, oh susah, bukan susah. Makanya setiap omongan gitu ini doa. Jangan pernah mengucapkan gua susah. Susah itu adanya di diri sendiri kan. Susah di sini ini. Ya. Jadi memang luar biasa ya motivasinya ya. Cuman ngomong-ngomong nih di luar dari tema nih. Jadi ada setelan yang berbeda mungkin kan. Mungkin sekarang apa ya? Batu cincin kalau bagi seseorang kan mungkin agak menurun mungkin orang. Tapi ini kayaknya setelannya batu cincinnya ada sesuatu gak nih? Ini kayaknya mencolok ya. Maksudnya orang-orang biasanya di dalam gitu kan. Nah ini kan di luar, berarti mungkin ada apa gitu kan? Ada nggak? Apa cuman buat aksesoris? Saya itu hanya aksesoris. Aksesoris. Ada orang yang suka menonjolkan, ada yang suka enggak. Kalau saya mah senangnya menonjolkan biar tahu gitu kan orang. Ya, oh setelan begini. Kalau dibilang dari spiritual nggak ada sama. Nggak ada ya. Dengan sendirian tak akan terjadi. Dan kayak batu-batu itu kan memang udah ada ininya kan, apa namanya, istilahnya sarang lah, sarangnya wadah lah. Ya tergantung, kalau ada yang senang ya pasti mampir, kalau nggak senang ya terus kita nggak perlu kita meyakini. Kalau percaya wajib. Betul. Kalau kita nggak wajib percaya berarti kita menghilangkan rukun iman. Iya, benar. Jadi nggak. Kalau kayak batu, orang hobi, senang, kita rawat. Apapun yang kita rawat itu pasti ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Entah yang indah dilihat orang. Oh ada kodam ini, bohong, nggak ada. Ya kan? Benar. Tapi kalaupun ada, ya, apa gunanya buat kita?
Kalau ada guna nggak apa-apa, kalau nggak ada guna yang gitu, bikin kita misalnya sesat atau apa, ya mendingan dibuang. Begitu. Tapi ada kepercayaan tersendiri nggak, maksudnya buat efek-efek sesuatunya gitu? Nggak ada sama sekali. Itu musyrik kalau kita. Oh, itu musyrik ya. Itu ya. Jadi musyrik lah. jadi hanya sekedar aksesoris, menambah penampilan ya. Menambah penampilan. Tapi kalau ada aja kadang melihat ini aksesoris kita ini. Kadang-kadang ada sesuatu kan, batu itu semua ada auranya kan. Iya. Baik positif maupun negatif. Ada, pasti ada. Nah, karena kita percaya sama iman tadi, iman tadi. Iya. Jadi kalau memang ada pancarannya, emang kebetulan. Jadi ibaratnya kayak kita pakai sendal, walaupun kadang-kadang nomor misalnya 40, ya kan? Begitu kita pakai, ada yang longgar, ada yang ngepas. Iya. Ya kan? Berarti Betul. nggak cocok. Nah, begitu juga dengan aksesoris yang kita pakai kayak batu ini. Masuk misalnya ada yang dia senang, karena ini wadahnya dia. Dia senang. Nah, kalau nggak kuat sama tubuh kita, melenceng jadinya. Nah, ini kan pemahamannya tadi aksesoris, tapi meyakini juga kalau ada yang masuk. Nah, ini pemahamannya gimana maksudnya nih? Ya kan dia bilang, aksesoris itu, kayak batu-batuan itu kan wadah. Tapi kalau ada yang masuk? Kalau ada yang masuk, kalau memang nggak sesuai dengan kita, untuk apa dipelihara? Dengan dibuang, walaupun kata orang bagus, tapi merusak kita. Tapi emang sengaja untuk sesuatu hal yang goib itu masuk, atau mungkin biasa aja gitu? Kalau kita mengharapkan, nah itu beda lagi itu kan. Yang dibilang musyrik itu yang kita mengharapkan. Kita mengharapkan sesuatu yang nggak ada. Mendingan kita harapkan mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki, udah itu aja. Bukan memberi hal-hal yang lain kan. Berarti kalau ini lebih cenderung apa? Kalau misalnya orang menilai kan mungkin agak serem nih. Nah, kalau untuk mungkin kalau orang yang nggak mengenal gitu kan, kalau pakai aksesoris kalung atau batu. Nah, itu gimana tuh? Itu pandangan orang. Oh, pandangan orang ya. Kalau kita kan udah dikasih misalnya gimana, emang ciri khas kita begitu. Ciri khas ya. Nah, untuk menandakan ciri khas kita. Oh, ini Pak Muji nih biasa pakai peci. Iya. Ya kan? Seolah ustad. Iya. Itu kan orang mau peci itu ustad. Betul. Nah, itu sama aja. Iya. Orang pakai cincin gede-gede, identik dengan dukun. Iya. Belum tentu dukun. Berarti ini tipe-tipe orang tawadu nih. Luar biasa, Masya Allah ya. Iya kan? Iya, jadi jangan menuduh yang tidak ada gitu. Terus yang meyakini yang hal yang tidak nggak ada gitu. Kalau mungkin nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tuhan menciptakan semua itu, nggak ada yang nggak mungkin. Tergantung orang yang mempercaya apa tidak. Tapi pernah ngalamin hal-hal yang berbau goib untuk pribadi? Atau mungkin sering. Contoh misalnya kayak punya aksesoris kayak gini, kadang-kadang kita pakai. Nah, kalau memang misalnya nggak ada sesuatu, ya kan, ya biasa aja kayak kita pakai Apache, kayak kita masukin karet di tangan kita, gelang tangan, udah kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu itu kan pasti ada respect, auranya ada rasa. Itu berupa rasa ya? Berusaha rasa dan pengaruh. Pengaruh pasti ada. Iya. Tapi kalau untuk berupa wujud sendiri, kalau untuk wujud, kalau untuk nyata belum pernah. Tapi kalau untuk merasakan, ada untuk melihat sesuatu itu dalam mimpi ada. Bahkan mendengar sesuara yang nggak lazim gitu kan, hanya dalam mimpi. Kalau untuk wujud yang asli ketemu. Biasanya mimpi apa biasanya kalau untuk? Dulu saya pernah mimpi, kalau itu bukan mimpi sih, kenyataan sih. Jadi saya pernah habis ngopi lah di warung kopi. Nah, udah jam hujan lebat banget. Nah, pulang jam 1 udahlah, udah reda, udah hujan-hujan gerimis gitu kan. Kita pulang. Habis pulang. Nah, pas kita masuk ke Jalan Baru itu di Kampung Medi itu kan ada Pusal itu ya. Nah, di depan Pusal itu ada jembatan itu. Nah, sebelahnya itu ada pohon beringin itu. Nah, saya itu dilihat nyata itu, tapi bentuknya manusia. Cuman kok
dalam hati saya itu nenek-nenek berpakaian kayak zaman dulu, zaman Belanda itu. Nah, kayak zaman Belanda, kebaya, terus selendangnya warna putih disingkap begitu. Nah, pakai sendal, cuma sendal kayak sendal kayu gitu, zaman Jepang itu. Nah, yang anehnya saya itu, saya dalam hati itu, ini anak siapa? Orang tua siapa ini? Kurang ajar banget anaknya gitu. Anaknya atau cucunya ini. Kok dibiarin orang tua hujan-hujanan di luar gitu. Nah, dalam itu teman saya tidak berani ngelihat mukanya. Nggak berani. Saya nunggu, saya ngeliatin dari napak nggak? Kalau napak berarti manusia. Tapi napak. Kata orang kalau makhluk itu kan nggak napak. Tapi ini napak ya. Cuma dia nggak negur saya juga nggak berani negur. Nah, yang bikin aneh saya itu begitu saya lewat, kan yang motor itu, rasa takut seumur umur saya belum pernah ngerasa takut seperti itu. Itu pada jalan itu kan sempit, terus ada polisi tidur itu. Waktu saya bawa motor gede, rata, kayak nggak ada tikungan. Nah, pas sampai masuknya ada gang waktu itu kan. Gak masuk ke rumah saya dulu. Tapi anehnya sampai ke situ hilang. Hilang itu. Nah, itu hari apa itu? Malam. Harinya masih ingat, kalau nggak salah malah Jumat. Malam Jumat ya. Hujan gerimis, tadinya gede itu gerimis. Pas lewat ada nenek itu. Terus rasa takut saya aneh itu. Cuma bersih saya, itu manusia itu. Yang pandangan saya itu manusia, bukan makhluk itu. Tapi anehnya, kenapa saya bisa takut begitu? Jadi ada rasa takut. Saya dulu pernah masuk hutan, keluar hutan, bahkan pernah tidur pagi-pagi bawahnya kuburan, di tengah-tengah kuburan kami tidur. Tapi nggak pernah ketemu macan aja, nggak pernah takut itu. Tapi waktu itu saya takut. Nah, itu ada tanda gak? Maksudnya ketemu nenek-nenek? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak mungkin efek besoknya atau apa gitu. Nggak ada sampai sekarang. Nah, pernah juga saya ketemu cincin. Itu dalam mimpi. Memang waktu itu pernah saya tanya sama Ustadz, dia ngerti dah bahasa tentang dunia itu ya. Pak Ustadz, ini bagus nggak saya pakai? Bagus sih batu. Udah jadi batu cincin, udah ada sarungnya. Nah, tinggal dipakai aja. Cuma nggak ada pesannya aja, kalau bisa jangan dipakai sih, simpen aja sih. Cuman anehnya itu setiap saya bersihin batu-batu yang lain, dia selalu, kok saya nggak dibersihin, yang lain dibersihin, saya nggak dibersihin. Oh, ada suara. Kayak ada suara. Kayak dalam hati kita tuh kayak ada. Akhirnya jangan bisa pakai. Nah, setelah saya pakai, besoknya saya bawa tidur. Mimpi saya pertama itu orang. Jadi kita kayak ngobrol itu dengan jalan. Jalan-jalan di jalan kampung, nggak ada batu, nggak ada aspal, rumput itu, cuma jalan tikus. Jadi kita pas tengah-tengah jalan itu ngobrol, teman. Saya juga lupa sih namanya orang itu. Ngobrol. Yang anehnya tiba-tiba dia bawa pedang gede, lebih gede pedang daripada dia. Orangnya hitam yang putih giginya. Dia datang, sok langsung. Ini Bas. Saya tanya sama teman sebelah, siapa sih itu? Emang lu nggak kenal, kata dia? Ya nggak tahu. Lu salah apa sama dia? Orang gue nggak kenal, kok dia orang gila kali itu. Nah, dia tubas lagi, nggak kenal juga. Sungkur dia. Nah, pas 3 kali ya, udah saya bangun. Nah, itu waktu habis pakai cincin itu. Nah, itu saya simpan lagi. Saya beberapa bulan, nanti kepakai lagi tuh, anehnya itu, batu itu pakai lagi. Nah, mimpi yang kedua itu, malam, ular. Ada segede ruangan ini, rumahnya. Tapi anehnya dia ngejar doang. Ngejar. Masa ketemu saya begini doang dia, papasan begini. Tapi aneh nih kalau dia ngelet, kenapa nggak dia telan gitu? Nah, dari efek batu itu apa manfaatnya?
Pas manfaatnya ada manfaat nggak? kalau dipakai jangan ditantang orang aja. Asal ditantang udah jadi berarti lebih emosional ya berarti jadi ya. emosi saya lebih gitu. Makanya di situ ada keanehan. Makanya wah, kalau saya kan udah nggak ada kecimpung lagi ke bidang itu kan. Makanya saya bilang udahlah ini nggak bener ini. Aku oke, saya orang nggak berani, sama saya nggak berani. Tapi kan anak-anak saya, keluarga saya kan bener nggak dampak. Dampaknya saya ada. Makanya saya nggak udah. Makanya saya kasih ke orang. Nah, dia ada perjalanan lagi. Lama udah besar kasih itu, udah ibaratnya saya buang lah. Datang lagi yang lain. Apa itu, berupa apa? Itu berupa cincin juga sama. Cincin jadi juga. Kayak kalung. Bentuk kalung, kasih rantingnya udah jadi liontin. Itu ternyata teman itu udah dia pakai, terus dikasih teman-temannya lagi, nggak kuat. 2 hari 3 hari udah balikin. Nama saya kasih ke saya, dia nggak ngomong itu bahwa tuh gini. Cuma yang anehnya setiap dia apa yang dirasain bang? Nah, rasa apa ya? Oh udah diem aja dia. Saya nggak ngeh sih ada batu. Terus saya pakai. Orang-orang kan 2 hari 3 hari, saya 3 bulan. Nah 3 bulan waktu itu saya bawa mobil, saya pakai gini. Nah sampai saya bawa mobil, berdoa, saya baca-baca apa yang bisa saya baca, dia namanya Al-Quran. Sampai bawa mobil. Nah di situ ada reaksi. Apa itu? Jadi badan saya bibir saya kayak kering gitu. Terus mata itu kayak perih. Waduh, apa ya ini? Cuman saya ingat nih batu ini, saya lepas. Saya lepas batu itu, saya baca lagi, makin saya baca. Waktu itu saya baca pada apa ya, kursi. makin parah. Wah ini nggak bener nih, memang gua nabrak nih. Ada rasa panas ya? Rasa panasnya nih. Wah ini nggak bener. Saya dengar ada orang kalau mau, ada teman orang Kalimantan, bang ini batu ini kalau lo mau sesuatu kasih aja makan dia. Apa makan? Dia bilang kopi pahit segelas, rokok kolesong, sama apa namanya, ayam bakar 1 ekor. Taruh aja di tempayan, taruh aja di bawah. Itu nanti akan keluar. Itu akan keluar. Nah setelah habis dia makan tuh tinggal dia nanya sama lu, nanti tinggal lu jawab. Lu bang mau pindah ke rumah, pindah bang itu ke rumah. Kayak gitu. Wah kalau kayak gitu mah saya nggak butuh kayak gitu. Berarti nggak dijalanin itu? Nggak saya jalanin. Jadi coba saya cuma ngomong kalau mau berteman sama saya ya teman aja. Tapi kalau minta yang aneh-aneh dari dulu saya nggak pernah. Di rumah aja ada berapa tencong sama Kris. Kadang-kadang kalau udah bunyi-bunyi apa minta umpan, lempar ke teras. Lempar Ji, uang ke teras. Hilang, di seminggu nanti balik lagi. Nah itu batunya dibuat. Kalau batu akhirnya saya kasih orang. Kasih orang. Saya kasih ke orang juga. Mau nih cuma. Nggak ada yang kuat. Ya, berarti jenis apapun ya. Karena ini kan berhubungan karena iblis. Iya, berhubungan dengan batu ya. Jadi kalau misalnya punya sesuatu ya memang kita jangan diperbudak ya. Jatuhnya ya intinya jangan diperbudak. Kayak kita misalnya, ada misalnya makhluk, namanya makhluk itu kan kayak jin, setan, iblis segala macam. Kadang-kadang kalau lihat dari kita, jangankan aksesoris kayak gini, lihat kita aja, kita ini ada pancaran sinar, aura gitu, ada yang biru, kuning, merah. Nah, di saat kita pancaran yang sinar yang dia suka, dia pasti mendekati. Dia nggak mau deketin kita dari secara langsung, jarak di antara pasti dia ngawasin kita, ngikut. Cuman kalau makanya kalau kita meyakini dia akan dekat. Tapi kalau kita cuek aja, bakalan. Nah itu yang timbulnya suatu kesyirikan itu seperti itu ya. Jangan sampai diperbudak ya. Karena manusia itu lebih mulia ya Pak ya. Makanya dibilang kun fayakun, apapun yang terjadi. Kalau kita meyakini, betul. Kayak misalnya cincin ini,
Nah, kita berdoa kun bayakun misalnya kan, yakinin akan jadi nanti berubah jadi intan mutiara, akan berubah, akan berubah. Kalau kita memang Tuhan mendaki, iya, pasti enggak. Gitu aja. Sangat luar biasa ya pengalamannya. Nah, iya. Jadi intinya hidup ini minallah ilallah ya, iya, dari Allah kembali ke Allah. Iya. Jadi begitu aja pengalaman dari sahabat kita atau mungkin rekan kita yang memang ilmunya mungkin nggak bisa dikumpas tuntas. Mungkin di konten selanjutnya kalau memang penasaran ya tinggal komen ya kan, nanti saya akan hadirkan kembali ya kan. Orang ini memang luar biasa karena dia mantan di Aceh Panglima titik-titik. Nah itu tadi saya skip karena memang tidak bisa diungkapkan. Oke. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day